Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya senang sekali dapat menyapa dan berjumpa dengan Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Rahasia Diberkati Seumur Hidup. Saudara, saya percaya Bapak Ibu tentu ingin mengalami apa yang namanya berkat-berkat Allah yang melimpah. Nah, mari kita akan mengawali untuk kita membaca di dalam Mazmur pasal 115 ayat 14 dan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu, dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ayat ini dengan sangat jelas berbicara tentang apa yang namanya hidup yang diberkati. Dan di dalam Mazmur pasal 115 ayat yang ke-14, dalam terjemahan yang lain dikatakan, kiranya Tuhan memberkati kamu dan anak-anakmu dengan berkelimpahan. Wow, saudara, ini adalah sebuah pernyataan Tuhan bagi setiap umatnya. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita, memberkati anak-anak kita, saudara, dengan berkelimpahan. Dan memang Bapak Ibu, Tuhan itu punya satu kesukaan, yaitu Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya. Tuhan senang memberkati umatnya Bapak Ibu. Dan tentu ini menjadi sebuah kerinduan setiap kita. Kita tentu ingin diberkati seumur hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, apakah semua orang akan menerima berkat apa yang dijanjikan Tuhan ini? Tidak, saudara. Tidak semua orang akan menerima penggenapan janji ini. Dan hanya orang-orang yang tahu bagaimana rahasianya untuk diberkati oleh Tuhan, maka dialah yang akan menikmati dan mengalami berkat-berkat Allah yang melimpah sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Nah, mari pada pagi ini kita akan temukan ada 3 rahasia untuk Anda diberkati sepanjang umur kita atau seumur hidup kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mari jika Anda ingin diberkati seumur hidupmu, yaitu takutlah akan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sangat jelas ayat ini bagaimana firman Tuhan menyatakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang suka akan perintah Allah. Tidak hanya suka akan perintah Tuhan Bapak Ibu, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan setiap perkataan Tuhan. Itulah orang-orang yang takut akan Allah. Dan Tuhan berjanji bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan diberkati, anak cucunya perkasa di bumi, dan angkatan orang benar diberkati. Saudara, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Jika Anda hidup takut akan Tuhan, artinya menghormati Tuhan, Anda benar-benar taat kepada perintah Tuhan, melakukan setiap perkataan firman Tuhan, maka niscaya Anda pasti diberkati sepanjang umur kita Bapak Ibu. Katakan amin. Nah, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah berkekurangan, saudara. Amin. Jadi percayalah, kita pasti akan diberkati. Bahkan di musim-musim yang sulit sekalipun,
kita akan tetap dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, rahasia untuk diberkati seumur hidup kita yaitu jagalah hati. Saudara, Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kunci untuk kita diberkati yang kedua adalah mari belajarlah setiap hari menjaga hati kita. Mari Bapak Ibu, kita harus benar-benar serius di dalam menjaga hati ini. Karena hati ini memang benar-benar area yang sangat rentan sekali. Orang bisa tersinggung, orang bisa sakit hati, orang bisa marah, ya. Kita bisa juga menjadi orang-orang yang kemudian menjadi sombong dan sebagainya. Saudara, kalau kita ingin diberkati Tuhan sepanjang umur kita, mari menjaga hati itu penting. Mari jauhkan hati kita dari segala hal-hal yang jahat. Jauhkan dari hati kita dari segala dosa Bapak Ibu. Mari jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan dendam ya. Jangan iri hati saudara. Mari belajar jaga hati ini tetap kudus. Jaga hati ini tetap bersih. Miliki kebenaran di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga hati, dijauhkan dari segala motivasi-motivasi yang tidak benar. Mari saya percaya ketika Anda di dalam kehidupan ini memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, maka saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda benar-benar menjaga hatimu, maka Tuhan juga akan serius memberkati kehidupanmu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yaitu banyaklah menabur. Ingat Bapak Ibu, di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ke-7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, kehidupan ini harus belajar untuk memberi. Karena orang yang memberi akan diberi. Orang yang menabur pasti akan menuai Bapak Ibu. Ini adalah prinsip kehidupan. Oleh sebab itu jangan lupa, jika Anda ingin menikmati berkat yang melimpah, Anda diberkati seumur hidupmu, maka jangan pernah lewatkan hari-hari kita untuk tidak menabur. Belajarlah memberkati, belajarlah untuk memberi saudara, karena tidak rugi jika Anda menabur. Apapun yang Anda tabur, apapun yang Anda lakukan kepada siapapun, maka Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Allah pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu jadi orang jangan kikir Bapak Ibu. Jadilah orang yang baik, orang yang murah hati, suka menabur. Pasti hidupmu diberkati Tuhan seumur hidupmu. Sebab inilah janji Tuhan. Orang-orang yang menabur, mereka pasti akan menuai. Dikatakan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya Tuhan pasti melipat gandakan dari semua apa yang kita tabur Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari ingat pada pagi hari ini ada 3 rahasia untuk diberkati seumur hidup kita. Yaitu takutlah akan Tuhan, jagalah hati, dan banyaklah menabur. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.